Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Arido, Prodi PGSD 4C dari SDKIP NU Indramayu. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan sekolah untuk memenuhi tugas TS dosen pengampu PADD. Pengertian pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sama halnya dengan menghemat keuangan. Keduanya sama-sama mengatur tentang jalannya suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah keuangan pengelolaan sebagaimana didefinisikan oleh Depdiknas tahun 2020 adalah tindakan pengelolaan atau penatausahaan di bidang keuangan berupa pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban orang atas perbuatannya, dan juga pelaporan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu isi dari manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sedangkan tujuan pengelolaan keuangan sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Kadarman, AM dan Udaya Yusuf tahun 1992 adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan dana sekolah, karena terlaksananya suatu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dengan menggunakan dana seminimal mungkin, tetapi dapat menghasilkan kegiatan yang memaksimalkan. Yang kedua, ada meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dana sekolah. Artinya, pihak sekolah dapat mempertanggungjawabkan dengan memperlihatkan ke semua pihak, baik pemerintah, orang tua siswa, maupun masyarakat tentang jalannya pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga penggunaan dana pelaporan. Yang ketiga, minimalisir penyalahgunaan dana sekolah. Artinya, jika pengelolaan keuangan sekolah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka tidak akan terjadi penyalahgunaan anggaran di dana penyelenggaraan sekolah tersebut. Selanjutnya, ada prinsip dalam pengelolaan harus diperhatikan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Transparansi adalah salah satu bentuk keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Dalam hal ini, keuangan adalah transparansi, kebutuhan yang berasal dari sumber dana dan nominalnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan merupakan penggunaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga, ada efektivitas. Efektivitas menurut Greenry 2004, efektivitas adalah pencapaian tujuan tertentu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban semuanya terkait dengan pengelolaan dana sekolah sebagai efektif. Yang keempat, ada efisiensi. Efisiensi dan kualitas hasil suatu kegiatan saling berkait. Menurut Genre 2004, ketika suatu kegiatan menggunakan sedikit sumber daya, waktu, dan biaya yang menghasilkan banyak hasil, itu dianggap efisiensi. Yang kelima, ada penggunaan dana. Penggunaan dana harus berdasar pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah
bisa disingkat dengan RKS. Dana BOS adalah sumber dana yang ditujukan kepada sekolah, disingkat dengan sekolah dasar. Selain itu, penggunaannya harus mengikuti jenis BOS yang diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Yang keenam ada pengawasan dan evaluasi. Tujuan pengawasan adalah agar menghindari terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, poin terakhir yaitu pertanggungjawaban. Prinsip yang satu ini sangat penting dan kepala sekolah juga harus wajib tahu, mengikutinya sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga sekolah. Misalnya, dana dilaporkan untuk menurut sumbernya seperti sumbangan, seperti pembangunan, seperti membeli alat elektronik ataupun buku yang lainnya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah pun harus tahu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada tugas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan di sekolah secara sederhana adalah terdiri dari kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh sumber dana dan seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Sedangkan bendahara sekolah yang mengatur seluruh dana pemasukan dan pengeluaran dan pertanggungjawabannya. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah dan bendahara sekolah memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada tugas dan peran kepala sekolah menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan kepala sekolah dinas pendidikan dengan dibantu oleh bendahara sekolah. Yang kedua, kepala sekolah memeriksa dan mengesahkan daftar transaksi keuangan harian yang dibuat oleh bendahara sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah dan bendahara sekolah memfasilitasi bahwa ada dana di rekening bank sekolah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan tugas dan peran bendahara sekolah. Yang pertama, bendahara yang didampingi kepala sekolah menyusun usulan rencana kegiatan dan pendaharan kepala sekolah dinas pendidikan. Yang kedua ada bendahara membuat daftar transaksi keuangan harian yang kemudian diperiksa dan disahkan oleh kepala sekolah. Yang terakhir, kepala sekolah dan bendahara sekolah memverifikasi bahwa ada dana di rekening bank sekolah sebelum melaksanakan suatu kegiatan di sekolah. Berikutnya ada ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan. Terdapat 4 dimensi dalam kegiatan ruang lingkup tersebut dalam manajemen keuangan sekolah pendidikan menurut Arwidianto. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan proses penyusun rencana mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Yang kedua ada pembukuan. Terdapat 2 hal dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Yang pertama ada pengelolaan menunjukkan kekuasaan untuk memilih kebijakan penerima dan keluaran dana manajemen tersebut. Dan yang kedua yaitu mendapatkan, menyimpulkan dan mengambilkan dana dalam pengelolaan keuangan tersebut. Yang ketiga ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses menerima, menyimpan dan membayarkan yang dilakukan bendahara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir ada pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah laporan yang disusun untuk pertanggungjawaban dana keuangan terlihat dari lembaga internal maupun eksternal. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan sekolah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada pemerintah. Asal keuangan dari pemerintah adalah sumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. Yang kedua ada wali murid. Sumber dana dari wali murid disebut istilah iuran komite yang jumlahnya ditentukan melalui rapat komite. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat, pendanaan dalam masyarakat ini yang berasal dari masyarakat sifatnya sukarela, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang keempat dari alumni. Pendanaan yang bersumber dari alumni yaitu dana yang diperoleh dari para alumni yang sudah selesai belajar dalam pendidikan di suatu lembaga tersebut. Selanjutnya ada peserta kegiatan. Pendanaan dalam peserta kegiatan ini dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Misalnya pada acara pelepasan siswa kelas 6, maka dana diperoleh adalah dari siswa kelas 6. Yang terakhir ada kegiatan kewirausahaan sekolah. Dana dari kewirausahaan sekolah biasanya menjadi sumber pemasukan kas sekolah. Adanya kewirausahaan sekolah bertujuan supaya tidak hanya mengadakan dana yang diperoleh dari pusat. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama ada perencanaan anggaran, yang kedua teknik mencari sumber uang sekolah, yang ketiga penggunaan dana sekolah, yang keempat pemantauan dan evaluasi anggaran, yang kelima pertanggungjawaban. Materi yang terakhir ada masalah dan solusi pengelolaan keuangan sekolah. Masalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama turunnya dana BOS yang tidak tepat waktu, yang kedua tidak seimbangnya dana BOS dengan kebutuhan barang. Yang kedua ada solusi. Solusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekolah membentuk koperasi atau kewirausahaan mengadakan kerjasama dengan pihak kantin guna untuk mendapatkan sumber dana tambahan. Koperasi sekolah merupakan wirausahaan sekolah dalam memenuhi kebutuhan warga sekolah atau guru, siswa, dan lain-lain, seperti alat tulis, atribut sekolah, dan lain sebagainya. Kantin merupakan tempat yang dijadikan sebagai wirausaha sekolah dalam memenuhi kebutuhan warga sekolah atau guru, siswa, dan lain-lain, seperti makan, makanan, dan minuman. Yang terakhir, penggunaan skala prioritas, yaitu kebutuhan yang disusun atas dasar tingkat kepentingan dari yang mendesak atau urgent sampai kepentingan yang bisa ditunda. Guru-guru mata pelajaran diminta untuk menyusun daftar usulan kebutuhan yang dianggap penting. Dalam hal ini adalah kebutuhan pembelajaran yang dikoordinir oleh wakil kepala bidang kurikulum untuk menentukan kebutuhan yang harus diutamakan. Kesimpulannya adalah keuangan pendidikan sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran, penggunaan dana, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan baik. Tugas pengelolaan keuangan meliputi asas pembagian kerja antara karya pencipta, penguasa, dan bendahara. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.